Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Patut kita bersyukur kehadiratnya, di mana kita diundang untuk memenuhi panggilan Tuhan, menguduskan hari Tuhan dalam kebaktian rumah tangga Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan 26 April 2020. Sebelum kita mengawali rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, patutlah kita persiapkan hati, pikiran, bahkan segala kehidupan kita, supaya layak kita menerima panggilan Tuhan, supaya layak dan kudus kita ada di hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita, menyatakan ucapan syukur terima kasih kita ke hadirat Tuhan. Baiklah, katakan dalam kita masing-masing, pribadi, keluarga kita, bolehlah kita mempersiapkan hati kita, minta kepada Tuhan, ubah hatiku Tuhan, kuduslah setiap pribadi Tuhan yang saat ini, supaya sungguh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Boleh menyatakan pujian penyembahan kami, boleh kami diberkati Tuhan melalui ibadah ini, agar semakin serupa dengan gambaran Tuhan, semakin serupa berkenan di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian bersama, berkenan bagimu.
Kami bersepakat Tuhan, kiranya Engkau mengubah hati setiap kami seperti hati-Mu Tuhan. Sungguh biarlah kudus kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagaimana yang Kau kehendaki Tuhan. Kami setiap hati yang menyembah kepadamu, memiliki hati yang serupa dengan Tuhan, memiliki gambar yang seiring dengan kehendak rancangan-Mu Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan, layakkan kami saat ini boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan, akan segala kasih setia Tuhan yang berkenan memimpin, memberkati langkah kehidupan kami hari lepas hari, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi buah-buah harum di hadapan-Mu Tuhan, supaya sungguh apa yang kami kerjakan lakukan ini rangkaian ibadah kami Tuhan. Walaupun kami ada di setiap keluarga kami masing-masing, biarlah roh Tuhan bertahta di atasnya. Sepakat kami Tuhan, jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Karya Tuhan, saat ini boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, layakkan kami ada di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yeskiel pasal 36 ayat 22 sampai 36. Demikian bunyinya. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadimu umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku akan memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus.
Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Terlalu besar kasih Tuhan bagi kita. Patutlah ini terus menjadi kesaksian hidup bagi kita. Bagaimana darah Tuhan yang telah selamatkan kita. Bagaimana hidup kita yang sungguh semata-mata menyenangkan hati Tuhan. Kembali kita pujikan bersama melalui persembahan duet oleh Ibu Yusi dan Ibu Putri. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saatnya persembahan, saatnya kita memberikan persembahan. Kami beritahukan beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama melalui rekening gereja BCA nomor 29407720012 atas nama Adi Putranto, Tovan Arvile, Yunardo Soakokone, dengan memberikan keterangan ditulis di video. Memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya
antara pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Namun sebelum kita naikkan pujian, Aku Dipilihnya. Dalam Kristus kini ku senang, hingga hidupku penuh terang. Terus menerus aku berdendang, aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Panggilan Tuhan telah ku dengar, mari ke sumber hidup benar. Hati jiwaku sungguh gerak, aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Sabda Roh Allah dengar segera, hai pengembara penang lelah. Iman dia dan bersoraklah, aku pun dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Aku dipilihnya, aku dipilihnya. Dalam panggilannya juga ku dipilihnya. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Apa kabarnya? Doa saya adalah kiranya kita semuanya di dalam pimpinan, perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya boleh sehat, semuanya boleh dikuatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita telah belajar betapa pentingnya untuk menyadari tanda-tanda dari suatu sakit rohani. Ada tanda-tanda atau simptom, gejala-gejala yang menyertai sakit rohani, di mana biasanya dimulai dengan umat yang mulai meninggalkan Allah, bahkan menggantikannya dengan Allah lain. Kemudian juga ada tanda yang lain yang menyertai, yakni umat tidak lagi hidup dalam ketaatan, dan bahkan mereka acuh tak acuh dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Dan selanjutnya bisa kita tebak,
Tanda yang menyertai berikutnya adalah disiplin, yang merupakan teguran atau hukuman Allah atas sakit rohani mereka. Tanda-tanda yang menyertai patut diperhatikan. Namun yang patut menjadi penyelesaian atas semuanya itu adalah masalah utamanya, yakni sakit rohaninya. Umat harus menyelesaikan apa yang mereka telah mulai jauh dari Allah. Kasih mula-mula. Kasih atau hubungan kasih dengan Allah, itulah yang mereka mulai suam. Sehingga inilah yang harusnya dibereskan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita merindukan pembaharuan rohani. Bukankah ini masa-masa yang sangat menjelaskan kepada kita? Satu waktu di mana kita benar-benar menyadari bahwa gereja Tuhan, umat Allah, mestinya merindukan suatu kebangunan rohani, pembaharuan, di-refresh. Mengingatkan bahwa kita seringkali mudah untuk menjauh. Betapa mudahnya atau cenderungnya umat Allah untuk menyimpang dari Allah. Karena itu mari memeriksa hati kita, tetapi juga hari ini kita akan dikuatkan mengenai suatu pembaharuan yang berasal dari Allah untuk kesuaman rohani kita, untuk masalah rohani kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau menyadari waktu-waktu sekarang ini, jika kita mau peka dengan karya Roh Kudus dalam kehidupan gereja masa kini, saya merasa yakin dan percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam suatu level tertentu, suatu level atau tingkatan yang bahkan umat manusia atau gereja-gereja Tuhan di dunia ini tidak pernah mengalaminya. Atau paling tidak umat baptis. Berapa banyak umat baptis yang sebelum wabah ini terjadi melakukan kebaktian di gereja, tapi sekarang mau tidak mau dipaksa untuk beribadah di rumah. Berapa banyak hal-hal kegiatan yang harus dikerjakan secara online dan lain sebagainya, yang semuanya itu adalah suatu level lain yang mungkin umat baptis, bahkan gereja kita, tak pernah dibayangkan. Dalam acara umat baptis berdoa setiap hari Kamis, minggu yang lalu kita disadarkan, umat baptis merasakan kegerakan rohani. Karena itu saya pikir kita perlu peka, mawas diri terhadap apa yang Allah sedang kerjakan di dalam kehidupan umat baptis. Roh Kudus sedang bekerja, Roh Kudus sedang membawa kita kepada satu tingkatan yang lain, dan jika kita peka, kita mengikuti bagaimana Tuhan akan memperbaharui, merefresh, akan membuat kita semuanya makin meningkat. Tetapi jika kita tidak siap, kita akan melewatkannya begitu saja. Ada satu hal yang penting berkaitan dengan pembaharuan rohani. Ada dua pondasi penting. Bahwa di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 tadi disebutkan di sana, bukan karena kamu aku bertindak. Ini menunjukkan pondasi yang pertama dari suatu pembaharuan atau kebangunan rohani. Tidak lain adalah kedaulatan Allah sendiri. Aku bertindak bukan karena kamu. Menunjukkan kedaulatan Allah atas umatnya, menunjukkan kontrol Allah atas gerejanya. Bukan gereja yang mengontrol Allah, ya, tetapi Allah yang mengontrol umat dan gerejanya untuk suatu pembaharuan rohani. Ini berarti berkaitan dengan kapan waktunya, bagaimana caranya, kebangunan rohani dirasakan oleh umat Allah, itu urusan Allah. Itu adalah kehendak Allah, kedaulatan Allah. Seberapa besar kita menghampiri Dia ataupun dengan berbagai cara kegiatan yang ada di gereja, jika Allah tidak berkehendak untuk suatu pembaharuan rohani atas umatnya, tidak akan terjadi. Jadi tidak ada resep atau formula khusus berkaitan dengan kebangunan rohani. Allah berkehendak, Roh Kudus berkarya. Jika kita peka, kita akan mengikutinya. Kita akan merasakan diperbaharui rohani. Tetapi jika kita tidak peka, maka itu akan lewat begitu saja. Dan mungkin tidak akan pernah muncul lagi itu di dalam generasi saudara saat ini. Karena itu ketika saya merasa saat ini adalah saat yang tepat untuk kita mengikuti aliran Roh Kudus, bekerja dengan cara yang luar biasa yang dunia ini tidak pernah alami ataupun rasakan.
coba aware, coba peduli untuk waktu-waktu ini, peka terhadap kedaulatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun demikian, walaupun pondasi yang pertama mengenai kebangunan rohani jelas, semuanya sesuai kehendak Allah, kedaulatan, otoritas Allah. Pertanyaannya jadi begini, kalau Allah yang berkehendak, lalu apa yang harus kami lakukan? Kalau kedaulatan atas kebangunan rohani itu adalah haknya Allah, maka apa yang umat harus lakukan? Maka pondasi yang kedua adalah persiapan umat Allah itu sendiri. Betul bahwa tadi saya katakan Allah berkehendak, berotoritas, Dia punya waktu, Dia punya caranya sendiri untuk memperbaharui, membangunkan, membangkitkan umat dari sakit rohani, tetapi Ia juga yang menaruh hasrat, keinginan dalam kehidupan umat, untuk mereka merasa haus, untuk umat merasa dahaga, untuk umat merasa perlu diperbaharui. Ia juga sendiri yang menaruh keinginan untuk menemui Dia. Karena itu di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 7 dikatakan, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Yakobus pasal 4 ayat 8 juga mengatakan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Allah menantikan kita sekalian. Allah menantikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menghampiri Dia dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar rutinitas ataupun juga kebiasaan demi kebiasaan seperti dalam zaman Yesaya yang Allah muak karena itu, tetapi dengan kesungguhan hati mencari Dia. Itulah mengapa gembala sidang selalu berdoa atau menggunakan frasa, Tuhan, kami merindukan kebangunan rohani. Bukan sekedar quote, bukan sekedar kata-kata yang indah, bukan sekedar doa. Lebih dari itu, kerinduan kita sekalian untuk mencari dengan sungguh-sungguh wajah-Nya selalu. Karena itu mari kita terus merindukan hal ini, karena inilah yang bisa kita lakukan, inilah bagian kita. Merindukan kebangunan rohani, mencari wajah-Nya, menyiapkan hati kita dalam doa, berpaling dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka kita dapat yakin dan percaya diri, Allah pada masanya dengan caranya sendiri akan melawat kita sekalian, melawat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Jadi ada dua pondasi yang penting untuk kebangunan rohani. Meyakini Allah sendiri yang berkehendak, Ia punya kedaulatan dan otoritas atas kebangunan rohani umat, tetapi bagian kita yang penting harus kita lakukan. Mencari wajah-Nya di dalam doa. Dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan dapat yakin. Ia tidak akan menyia-nyiakan umat yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Umat yang sungguh-sungguh ingin untuk membangun hubungan kasih yang mula-mula dengan Dia. Ia pasti berkenan. Jika engkau mencari Dia, Ia berkenan ditemui. Karena itu di dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 23 dan selanjutnya, kita dihadapkan di sana apa yang Allah kerjakan ketika kita merasakan pembaharuan demi pembaharuan itu. Jika dengan sungguh-sungguh kita mencari Dia dan Dia bekerja saat ini, ada 9 hal di mana Allah bekerja, menjadi tanda-tanda kita untuk kita percaya dan yakin Tuhan sedang bekerja di gereja ini. Jika 9 perkara ini kita boleh mengingat atau paling tidak bisa merasakan itu terjadi di antara kita, yakinlah Tuhan sedang bekerja merefresh umatnya, membangkitkan, membangunkan kerohanian umatnya. Secara singkat saja saya akan sampaikan 9 perkara itu. Yang pertama, mulai dari ayat 23 sampai dengan yang ke-36. Yang pertama ayat 23 mengatakan, Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa. Jika nama Allah kembali dimuliakan, jika nama Allah kembali dikuduskan, ini sudah jelas Allah sedang bekerja untuk suatu kebangunan rohani di tengah-tengah umatnya. Apakah Allah dimuliakan, dikuduskan di gereja ini? Atau gereja ini mencari kekudusan atau kemuliaannya sendiri? Itu akan bisa menjadi tanda bagi kita, apakah Ia sedang bekerja memulihkan. Selanjutnya secara cepat saya sampaikan, di sana ada dikatakan bahwa Ia akan memurnikan umat dari segala kenajisan dan Allah-Allah lain.
Ia pun akan mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat. Allah bekerja memperbaharui roh umat dan hidup menurut ketetapannya. Allah juga akan bekerja melepaskan umatnya dari perbudakan dosa. Allah juga akan memulihkan apa yang telah diambil selama masa-masa disiplin. Semuanya akan dikembalikan kepada umatnya. Kemudian juga Allah akan menghapus noda atau aib dari umatnya. Ia juga akan bekerja untuk membuat umat melihat perilaku jahat seperti ia sendiri melihatnya. Kemudian ia pun akan membangun kembali kehidupan yang sudah hancur. Jika 9 tanda ini sedang kita rasakan di gereja ini, itu berarti Allah sedang merevive, menghidupkan kita kembali. Tapi jika belum merasakan itu, berarti kita harus segera datang kepada Dia dengan pondasi yang benar, memahami bahwa Dia berdaulat. Kita menyiapkan hati kita untuk mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Kita doakan 9 perkara ini terjadi, terlaksana dalam gereja kita. Mungkin sebagai penutup saya mengingatkan bahwa sebenarnya dalam minggu yang lalu kita memiliki suatu jadwal pertemuan jemaah untuk suatu kebangunan rohani, kebaktian kebangunan rohani tepatnya. Tetapi keadaan jelas sekali tidak memungkinkan kita untuk assembly atau berjemaah bersama. Gembala sidang PK dengan hal ini sejak awalnya, sehingga berdoa, biarlah suatu jadwal menjadi jadwal saja, tetapi biarlah jadwal Allah sendiri yang akan nyata, caranya sendiri, bagaimana Dia akan melawat, menghampiri kita. Biarlah itu terjadi. Tugas kita adalah berdoa mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Maka justru saat ini adalah kesempatan yang baik untuk kita berdoa. Dari rumah kita masing-masing, dari bagian yang terkecil, GBI Karunia Tuhan, yaitu keluarga demi keluarga. Gembala sidang menjadwalkan suatu doa untuk kebangunan rohani, di mana kita semuanya diajak berterlibat setiap hari, setiap jam 9:15 malam. Ada jadwal doa khusus untuk kebangunan rohani. Salah satunya akan mendoakan 9 perkara ini supaya terjadi, terlaksana dalam kehidupan kita. Allah memulihkan, Allah membangkitkan. Apakah Bapak Ibu Saudara sekarang merasakan keperluan akan pembaharuan rohani? Apakah kita sedang merasakan tanda-tanda kesuaman rohani? Apakah kita mungkin justru sedang didisiplin oleh Allah? Atau mungkin kita juga sedang menggantikan Allah dengan Allah lain, sesuatu yang lain? Apakah mungkin kita hidup sedang tidak lurus atau serong? Apapun itu tanda-tanda yang menyertai itu harus segera dibereskan. Yakni apa? Hubungan kasih yang mula-mula. Mari kita terus berdoa, mencari wajahnya selalu. Dan yakinlah Dia akan berkenan ditemui. Dalam doa yang serius selama bulan ini dan bulan Mei mendatang, setiap jam 9:15 malam, saya rindu kita semuanya boleh terlibat di dalamnya. Kami merindukan kebangunan rohani. Sampaikan itu di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan Dia akan berperkara dalam kehidupan kita. Saya mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk dapat berdiri bersama-sama dari tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa, dan kemudian kita akan menyanyikan bersama lagu Kupancarkan Keindahanmu. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Mohonkan pertolongan dan penyertaan-Nya. Merindukan kebangunan rohani. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami dengan cara-Mu, dalam waktu-Mu yang terbaik untuk umat-Mu. Kami rindu hasrat untuk menghampiri Engkau. Kami rindu Tuhan tanam dalam hidup kami kerinduan untuk mengalami Engkau, diubah, dibentuk, dibangkitkan kerohanian kami. Karena itu Tuhan, berkaryalah di dalam setiap doa demi doa, makin mendekatkan kami dengan Engkau, menyadari betapa perlunya kami akan Engkau. Dan kini kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan sekalian dari sekarang
hingga Maranatha. Amin. Ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku diharuskan Roh-Mu, indah ku pancarkan keindahan-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.